Saat ini kita sedang berada di pompa waduk Grogol. Jadi dari saat kita masuk tadi, kondisinya memang sudah bagus. Kemudian saya akan fokus ke peralatan, nanti Pak Yudi ke lingkungannya. Jadi peralatan saya sudah cek dari mulai awal, screen untuk sampah berfungsi dengan baik dan bersih, sangat-sangat terawat. Dari sisi getaran, suara, kemudian semuanya, alat mekanismenya sangat bagus. Kemudian berikutnya kita lihat ke pompa. Pompa juga sangat bagus, ruangannya juga sangat bagus. Kemudian sempat aerasi juga tadi diperagakan, berfungsi juga dengan bagus. Kemudian genset, sekali start juga langsung jalan. Kemudian saya juga sudah cek tentang ketersediaan bahan bakar juga sangat bagus. Jadi semua peralatan berfungsi dengan bagus, termaintain dengan bagus, dan beroperasi dengan bagus tentunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama tentang panel ya. Jadi masih ada panel yang memungkinkan hewan masuk, sehingga tadi saya juga sudah informasikan untuk ditutup dari sisi kabel masuk ya. Apakah itu nanti dengan foam ataukah dengan mika, itu akan menjadi standar sehingga sempurna ini nanti semua peralatan, maintenance-nya bagus sampai dengan panelnya. Apa yang disampaikan Pak Tata, semua peralatan berjalan dengan bagus dan juga lingkungannya sangat asri, ya, ditanami oleh pohon-pohon maupun tanaman yang sifatnya sebagai pelindung, ya, supaya adem dan juga bisa digunakan untuk konsumsi. Ada tanaman sayuran, tanaman buah, ya. Nah, dan juga tempat bersantai bagi para operator untuk bekerja. Di sela-sela istirahat bekerja bisa membuat nyaman untuk beristirahat. Kemudian juga sudah terjadi pemilahan sampah, ya, sampahnya sudah dibedakan menjadi 3, organik, anorganik maupun yang berbahaya. Kemudian juga sudah ada upaya atau kampanye untuk menghemat air dan listrik. Ya, saya lihat tadi di kamar mandi yang bersih juga sudah ditempelkan untuk menghemat air, juga ada himbauan untuk menghemat listrik. Ya. Nah, mungkin yang perlu diimprove sedikit, ya, bahwa jika memungkinkan, ya, sampah-sampah daun yang banyak ini dibuat kompos, sehingga nanti bisa digunakan untuk pupuk di tanaman yang ada di sekitar sini. Kemudian keteraturan, ya, saya lihat tadi untuk pemanasan genset dan juga pengecekan apar belum teratur, waktunya berpindah-pindah, ya. Alangkah baiknya ditetapkan saja, misalkan genset dipanaskan seminggu sekali, hari apa, jam berapa, begitu juga apar, ya, bulan apa atau berapa bulan sekali harus dilakukan pengecekan ataupun penggantian isi dari apar tersebut. Kita berada di rumah pompa Waduk Tomang Barat. Ya, jadi kita udah lihat di belakang di sana, dari pintu masuk kita lihat 5R-nya jalan, ringkes, rapi, resik, rawat, dan rajinnya jalan. Kemudian saya fokus ke peralatan. Dari pompa itu dioperasikan mulai tahun 2004-2002 mulai dibangun. Kemudian dicoba dinyalakan dan masih standar semua. Dari panelnya, bahkan saya sempat lihat mereknya Telemekanik, kemudian pompanya KSP, sampai dengan valve di outletnya pun masih standar. Ya, jadi dan secara visual control system itu getarannya bagus, sistem pengoperasiannya bagus. Jadi saya terima kasih sudah merawat pompa untuk pengendalian banjir ini selama 20 tahun. Jadi ini bisa diteruskan dan ditingkatkan. Kemudian genset juga seperti itu, sudah bisa jalan. Kemudian saya juga sudah melihat pengoperasian aerasi berjalan. Dari hal yang baik itu tentu ada yang perlu ditingkatkan. Yang paling sederhana adalah tentang panel. Jadi sudah ada contoh panel di atas yang bagus, itu bisa di-copy untuk panel yang ada untuk aerasi.
Jadi cara merawat panel, terus kemudian cara mengelola panel supaya semua hewan tidak boleh masuk, terus kemudian lampu-lampu harus menyala, terus kemudian pastikan bahwa semua kenceng, tidak ada fong dan sebagainya. Jadi rumah pompa Waduk Tomang Barat ini cukup handal untuk bisa mengendalikan banjir. Di samping itu kita lihat landscape-nya juga bagus. Betul sekali Pak Tata, lingkungan di sini sangat terawat ya, baik peralatan maupun lingkungan di dalam maupun di luar, kamar mandi juga bersih, bahkan sekelas hotel kamar mandinya. Kemudian interior untuk bekerja juga sangat nyaman, udaranya juga sehat, mengalir dengan leluasa ya, sehingga terjadi ventilasi yang bagus ya. Nah dari hal-hal yang bagus tadi mungkin perlu ditingkatkan. Yang pertama, kalau memungkinkan fungsikan kembali sumur resapan. Ya. Syukur-syukur bisa menampung air, digunakan untuk menyiram tanaman ataupun yang lain. Kemudian jalanan di luar juga sudah bagus menggunakan paving block ya, yang sebenarnya kan ini fungsinya untuk meresapkan air ya, sehingga tidak terlalu panas. Ya. Sedikit yang perlu dijaga, masih ada kabel yang berserakan di selokan ya, di pojok di pompa ya, itu kan sangat bahaya kalau pompanya beroperasi ada luka di kabel, bisa mengakibatkan konslet ataupun bahaya yang lain ya. Sekarang kita berada di pengolahan wastewater treatment di IPAL Sentra Primer Barat di Puri Kembangan. Tadi kita juga sudah lihat areanya ini asri, kemudian kita cek kondisinya ya. Jadi dari air PHP, kemudian dilakukan aerasi, kemudian dilakukan lagi aerasi, kemudian dilakukan proses MBBR, kemudian terakhirnya adalah proses klorinasi untuk membunuh bakteri. Kemudian outputnya ada yang dikembalikan lagi ke saluran, ada juga yang diolah menjadi air bersih, kita sudah lihat semua. Kemudian juga kita sudah lihat outputnya. Nah, yang menjadi improvement dari proses-proses ini adalah yang pertama adalah namanya quality process control. Jadi quality process control itu di setiap tahapan proses harus dilakukan pengendalian kualitas. Jadi misalnya aerasi, berapa sih aerasi yang diinginkan, misalnya dissolve oksigennya ada berapa, 5 misalnya. Kemudian MBBR juga seperti itu, berapa sih DO-nya atau dissolve oksigennya, kemudian berapa sih packing rasionya gitu. Kemudian juga proses berikutnya injeksi klorin, berapa sih dosis klorinnya, dan itu akan nanti secara bertahap akan menjadi IPAL yang memang reliable. Itu dari sisi peralatan. Kemudian kita juga sudah lihat ruang blowernya cukup bagus. Kemudian penggiliran rotasi dari mesinnya juga sudah bagus. Setiap 2 jam sekali keliling ada 12 mesin. Kemudian kita bisa lihat kondisinya, tekanan dan sebagainya bagus. Meskipun kita berada di fasilitas IPAL ya, tapi kita merasa rindang ya, asri, dan ini merupakan contoh urban farming yang saya kira cukup berhasil. Bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang terbatas di perkotaan untuk bertanam ya, baik itu tanaman yang sifatnya untuk konsumsi. Kita lihat tadi ada tomat, ada cabai, berbagai macam sayuran, ada pakcoy, bayam merah, bayam ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar ya, ataupun para operator, dan juga terlihat asri dan rindang. Ada pohon anggur yang ditanam sebagai kanopi ya. Saya kira ini contoh yang sangat bagus untuk menerapkan urban farming di instalasi-instalasi milik pemerintahan ya. Mudah-mudahan ini tetap dijaga supaya tetap asri dan juga tetap semangat untuk menanam pohon. Semangat menjaga Jakarta. Untuk Indonesia.